Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari pertemuan pada pagi hari ini kita mulai dengan bersama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwa kita harus selalu ingat adanya kekuasaan di atas kita, yaitu ada Allah. Dimanapun kita berada, Allah akan bersama kita. Untuk itu mari selalu bersama-sama menjaga bagaimana perilaku, perbuatan kita, perkataan yang selalu berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Pak diulang kembali bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok yang merupakan tujuan harusnya ada peningkatan. Untuk itu mari sama-sama kita meningkatkan kualitas hidup kita dengan pembelajaran, baik itu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun agama. Para siswa, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu masuk di bab yang kelima tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, yang hari ini baru kita mulai pada pertemuan yang pertama. Untuk itu mari dipersiapkan buku catatannya, kemudian juga buku paket dan LKS-nya, sehingga bisa kita bersama-sama untuk membuka, untuk belajar bersama-sama, sehingga kita menjadi tahu bagaimana bahwa kita ini beragam, bahwa kita ini tidak sendiri, tapi banyak di antara kita, baik itu ada suku, budaya, agama yang selalu menyertai, yang selalu ada di samping kita. Langsung saja kita mulai, kita buka PowerPoint-nya. Ya, saya ulang. Bab yang kelima, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, yang nanti yang akan kita bahas ada 4 hal, tapi hari ini nanti satu-satu dulu, jadi ada 4 pertemuan. Pertemuan yang pertama untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Kemudian pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas faktor penyebab keberagaman. Yang ketiga, akibat permasalahan. Dan yang terakhir, yang pertemuan keempat, upaya penyelesaian permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Itu para siswa, sekedar informasi dulu. Untuk itu langsung kita mulai untuk pembahasan pada pertemuan yang pertama, yaitu tentang keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Oke, silahkan untuk boleh dicatat, ditulis dulu untuk topiknya bab kelima ini ya. Oke, langsung kita masuk ke slide yang kedua. Nah, lihat sama-sama. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Perlunya harmoni, kita masih kemarin sudah Pak dijelasi sebelum itu, apakah harmoni itu seperti kalau dalam musik itu ya bermacam-macam. Harmoni itu bermacam-macam ragam alat yang digunakan tetapi bisa menjadi satu suara yang bagus, itu harmoni. Jadi harmoni berarti keberagaman. Harmoni dalam keberagaman maksudnya banyak macam-macam bisa menjadi satu suara yang bagus. Sama dengan bangsa Indonesia yang bermacam-macam, baik agama, sosial, budaya, ekonomi, dan politis, semuanya banyak banget. Itu harmoni. Tapi yang beragam tadi, tetapi menjadi satu, yaitu Indonesia, menjadi bagus, maju mundurnya itu tergantung juga dengan keberagaman tadi. Perlunya harmoni dalam masyarakat yaitu agar tercipta suatu keselarasan, ya, keseimbangan dari segala perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik suku, budaya, pendidikan, ekonomi, yang merupakan kodrat yang harus diterima. Ya, paham ya, jelas Pak Ade menjelaskan tadi harmoni itu
macam-macam alat tadi, macam-macam bentuk. Kalau dalam hal di negara kita bermacam-macam bermacam-macam perbedaan, tetapi bisa selaras, seimbang ya, sehingga nanti bangsa kita Indonesia yang sekarang sudah masuk ke 75 tahun Indonesia merdeka, nah itu akan tambah baik, tambah jaya kalau keberagaman tadi bisa diselaraskan. Kemudian selanjutnya yang diperlukan adanya saling memahami, tepo seliro dan toleransi. Jadi harmoni tadi, keberagaman tadi itu diperlukan semua pihak itu saling memahami, kemudian tepo seliro. Kalau bahasa Jawa tepo seliro itu ya kita harus tahu tentang orang lain, tahu tentang adanya perbedaan. Toleransi, saling hormat menghormati. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti selalu butuh bantuan orang lain. Untuk apa? Agar tercipta atau tercukupi kebutuhannya. Ingat ya, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Siapapun merasa hebat, nggak bisa, nggak hebat. Karena perlu orang lain. Nah, apanya yang hebat? Ya, tidak ada. Selain kita selalu mengingat, Pak Adi selalu berulang kali mengingat, ingat adanya Allah di samping kita. Itu yang paling semuanya, yang ada semuanya, yang paling hebat. Jadi jangan sampai merasa kita ini hebat, merasa kita ini pintar, merasa dan sebagainya. Jangan. Ya. Kekayaan bangsa Indonesia terlihat dari keanekaragaman budaya yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa apa? Alat musik tradisional, senjata, pakaian, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain ya. Jadi banyak perbedaan tadi, itulah kekayaan bangsa kita. Kalau cuma satu nggak hebat ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Yang selanjutnya, yang kedua, yang tadi pertama harmoni dalam kehidupan keberagaman sosial budaya. Kemudian yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Jadi ingat bahwa ekonomi, baik ekonomi itu nanti kalau kita kupas banyak sekali, baik bagaimana keadaan seseorang di masyarakat, perbedaan tingkat pendapatan dan sebagainya, itu kaitannya dengan ekonomi. Kondisi ekonomi ditentukan pada tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, latar belakang pendidikan. Ingat, itu utama ya. Jadi kadang kenapa kok dia pendidikannya sangat tinggi tapi tidak kaya? Nah, jadi lain kupasannya. Jadi masalah ekonomi, masalah kekayaan berkaitan tadi ada bagaimana penghasilannya. Bisa saja orang yang tidak berpendidikan tinggi tapi karena mungkin faktor warisan. Kemudian juga ingat bahwa rezeki itu Allah yang mengatur ya. Jadi jangan sampai mengkaitkan antara dia itu pendidikannya tinggi kok biasa saja, tidak. Tetapi juga ini ada pengaruhnya. Kalau dia itu mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, dia bisa berpikir panjang sehingga bisa dalam kehidupan itu bisa seseorang itu bagaimana cara mendapatkan ekonomi dari segala segi. Nah, itu kaitannya dengan pendidikan ya. Jadi ini kalau dikupas tidak habis mungkin dalam satu hari. Oke, gitu ya. Jadi kondisi ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat penghasilan. Nah, kalau penghasilan tadi kan macam-macam. Mungkin orang yang tidak berpendidikan tetapi dia karena mungkin faktor itu tadi warisan, sawahnya banyak, tanahnya banyak, sehingga dia tekun untuk mengerjakan sehingga menghasilkan panen yang banyak, akhirnya penghasilannya banyak kan, ya, seperti itu. Pekerjaan juga menentukan siapa dia apakah dia sebagai seorang yang mempunyai perusahaan atau bagaimana dia petani atau ya, itu juga menentukan
dalam tingkat ekonomi. Kemudian jabatan juga jelas, kalau jabatan ya, antara presiden dengan umpamanya dengan tukang batu jauh, memang beda, itu terlalu jauh membedakan, tetapi itu hanya contoh saja. Terus latar belakang pendidikan tadi sudah Pak disampaikan. Latar pendidikan itu menentukan ekonomi, karena dia kalau pendidikannya tinggi, dia wawasannya luas sehingga bisa mencari banyak peluang. Ya, sehingga silakan para siswa kejarlah ilmu sampai setinggi mungkin. Ada pepatah ada di dalam agama kita Islam, belajarlah kamu setinggi mungkin bahkan sampai ke negeri Cina. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi kita harus selalu menuntut pengetahuan sejauh mungkin sehingga kita mempunyai wawasan yang sangat luas. Ekonomi masyarakat dapat dipengaruhi oleh fasilitas hidup. Nah, ya, ekonomi masyarakat maksudnya tingkat ekonomi, baik itu masalah keuangan, masalah apa, sangat dipengaruhi oleh fasilitas hidup dan kemudahan lainnya. Contoh apa fasilitas hidup? Akses jalan, pasar, lembaga ekonomi dan lain-lain. Itu menentukan sekali bagaimana pendapatan dalam kehidupan masyarakat. Jelas ya, saya kira sangat Pak Adi menjelaskannya mungkin cukup jelas, jadi mudah-mudahan bisa diterima. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah harmoni dalam keberagaman gender. Nah, ini sering dibicarakan. Apa toh gender ya, bagaimana kesetaraan gender ya, gender itu adalah kesederajatan ya, kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Yang dikenal dengan gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin, menunjukkan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki ya. Jadi ada kesederajatan tetapi juga ada perbedaan. Laki-laki sama perempuan, mosok yang perempuan suruh memanjat kelapa, kan tidak mungkin, itu contoh. Kemudian perempuan bisa mempunyai anak, laki-laki enggak bisa karena itu sudah kodrat, itu contoh. Jadi ada kesetaraan perbedaan, tetapi di dalam tingkat untuk umpamanya dalam hal untuk mendapatkan ekonomi yang bagus, pendidikan, jabatan, nah itu bisa ada kesetaraan, bisa ada kesederajatan. Siapa yang memang berusaha kemudian bisa mencapai, tidak masalah antara laki-laki dan perempuan. Kira-kira begitu ya, yang namanya gender tadi. Jadi kesederajatan. Kesetaraan gender mengarah pada kompetensi kemampuan akademik. Nah, akademik atau keahlian yang dimiliki tanpa membedakan jenis kelamin. Itu tadi yang Pak Adi sampaikan, tanpa membedakan jenis kelamin, memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan. Itu tadi ya, yang masalah-masalah di ekonomi, sosial, politik ya. Tapi ada tadi Pak Adi, jadi ada sesuatu yang memang sudah kodrat, itu Allah yang menentukan. Contoh, laki-laki nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, yang bisa hamil hanya perempuan. Nah itu sudah kodrat. Itu yang harus kita ingat, bahwa ternyata manusia itu memang hanya menjalankan saja, semua dari Allah ya. Begitu, sehingga pergeseran sosial saat ini, banyak pekerjaan laki-laki dilakukan perempuan dan sebaliknya. Itu tadi contoh presiden. Sekarang sudah banyak presiden di dunia itu yang perempuan. Indonesia pernah Ibu Megawati, gubernur, bupati, anggota DPR dan sebagainya, direktur, apa saja, manajer, sudah ndak bisa harus laki-laki, harus perempuan, ndak bisa. Nah, tergantung bagaimana kita itu bisa meraih kesempatan tersebut. Gitu para siswa, gimana kira-kira? Jelas ya, sangat mudah, mungkin mudah ya. Hari ini baru 3 hal tadi. Pertemuan yang pertama yaitu tentang
tentang bagaimana keberagaman sosial budaya ekonomi tadi, keberagaman sosial budaya ekonomi gender tadi, ada 3 hal poin penting. Oke para siswa, gimana? Jelas ya? Nanti tolong kalau belum jelas dibuka lagi buku paketnya, dibuka lagi LKS-nya, bahkan boleh buka Google sehingga bisa memperjelas wawasan kita. Mungkin pagi hari ini cuma sampai ini dulu, sehingga mari sama-sama kita sudah belajar berapa menit, kira-kira sudah 12 menit. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang kita inginkan, dan jangan lupa selalu semangat untuk meraih ilmu pengetahuan setinggi mungkin, sehingga kita nanti jadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya. Mari kita akhiri sama-sama dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Pak Hadi, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.